Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anita akan menjelaskan mengenai mapping map mengenai sel eukariotik dan sel prokariotik. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisinya terlebih dahulu. Eukariotik adalah sel yang memiliki membran pada inti sel dan memiliki dua jenis organel. Sedangkan prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sehingga intinya tersebar di sitoplasma. Untuk perbedaannya, sel prokariotik dan sel eukariotik dapat kita lihat pada tabel berikut. Lalu, karakteristik eukariotik. Sel-sel eukariotik memiliki nukleus yang tertutup di dalam membran nuklir, memiliki mitokondria, flagela, dan silia adalah organ lokomotif dalam sel eukariotik. Dinding sel adalah lapisan terluar sel eukariotik, membelah dengan proses yang disebut mitosis, mengandung struktur sitoskeletal, dan terakhir nukleus mengandung satu DNA linier yang membawa semua informasi genetik. Untuk karakteristik prokariotik, tidak memiliki membran nuklir, tidak ada mitokondria, badan Golgi, kloroplas, dan lisosom. Materi genetik hadir pada kromosom tunggal, protein histon, konstituen penting dari kromosom eukariotik di dalamnya kurang. Dinding sel terdiri dari karbohidrat dan asam amino. Membran plasma bertindak sebagai membran mitokondria yang membawa enzim pernapasan. Membelah secara seksual dan dengan pembelahan binar. Selanjutnya, klasifikasi eukariotik. Domain eukaria terbagi menjadi 4 kerajaan, ada kerajaan protista, kerajaan jamur, kerajaan plantae, animalia kingdom. Untuk klasifikasi prokariotik terbagi menjadi 2 domain, ada domain archaea dan domain bakteria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lumut. Yang pertama, ciri-cirinya. Sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel, susunan archegoniumnya sama dengan tumbuhan paku, batang terdiri dari selapis sel kulit, lapisan kulit dalam, dan silinder pusat, hanya tumbuh memanjang dan tidak tumbuh membesar. Rizoid tampak seperti benang-benang, memiliki sel banyak, dan bentuk tubuh yang pipih. Memiliki rizoid dan daun, tetapi belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Habitatnya di tempat lembab dan basah. Untuk sifat lumut, ada klorofil, tidak berpembuluh, tempat habitatnya lembab dan basah, menghasilkan makanannya sendiri. Untuk karakteristik dari lumut, fotosintesis, multiseluler, dan eukariotik. Termasuk tanaman vaskular tanpa biji yang bereproduksi dengan spora, mereka dianggap sebagai tanaman darat sejati pertama, tak memiliki akar sejati, batang sejati, dan daun sejati, tak memiliki pembuluh xilem dan floem, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, reproduksinya secara seksual dan aseksual. Macam-macam lumut ada 3, yaitu lumut hati atau Hepaticaea, yang kedua ada lumut daun atau Biropsida, yang ketiga ada lumut tanduk atau Anthocerotaceae. Macam lumut yang dapat dijadikan sebagai obat, yang pertama ada lumut Frunalia tamarikis sebagai obat antiseptik, ada lumut Kratoneuron filicinum sebagai obat penyakit jantung, lumut Sonopalum sebagai obat mengobati luka bakar dan luka luar, lumut Rhodobirum giganteum untuk obat bius, dan lumut Maracantia polymorpha sebagai obat hepatitis. Untuk metabolit sekundernya memiliki aktivitas biologis, diantaranya ada monoterpen, sesquiterpen, dan diterpen, juga triterpenoid. Lalu untuk produk farmasinya, ini diambil dari lumut Rhodobirium giganteum sebagai obat bius. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungi. Ciri-cirinya mempunyai dinding sel, umumnya tidak bergerak, tidak mempunyai klorofil, dan organismenya heterotrof. Lalu untuk sifatnya, sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif jamur, dan saprofit jamur. Untuk sifat parasit obligat jamur ini yaitu sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup. Untuk sifat parasit fakultatif, jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Untuk saprofit jamur menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah yang jatuh. Untuk karakteristiknya, tumbuhan eukariota
multiseluler dan uniseluler, bersifat heterotrof, tidak berklorofil, tubuhnya berupa hifa, terdapat miselium, tubuhnya dilindungi zat kitin, hidup di tempat lembab, hidup bersimbiosis, dan terakhir hidup sebagai parasit. Untuk macam-macamnya, fungi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada Khamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae, ada kapang, Aspergillus niger, dan cendawan Volvariae volvacea. Untuk macamnya sebagai obat, ada Penicillium notatum berperan dalam industri antibiotik, jamur kuping sebagai obat penyakit jantung dan penurun kolesterol, dan jamur Lithinus sp sebagai anti kanker. Untuk metabolit sekundernya ada alkaloid, steroid, antibiotik, dan mitotoksin. Untuk produk farmasinya, ini diambil dari Penicillium notatum yang berperan sebagai antibiotik. Lalu selanjutnya ada alga. Makanannya berupa zat-zat anorganik dan zat organik. Ciri-cirinya tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Memiliki plastisida, dinding selnya menghasilkan lendir sehingga lingkungannya licin. Bersifat autotrof, berbentuk uniseluler, koloni, benang, dan bercabang. Untuk sifatnya, umumnya bersifat fotosintetik, bersifat autotrof, unisel, dan fotoautotrof. Untuk karakteristik dari alga merupakan organisme eukariotik, tubuhnya tersusun dari banyak sel, ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Struktur tubuhnya berupa talus, memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Reproduksinya secara vegetatif maupun generatif. Habitatnya di tempat perairan dan di tempat yang lembab. Untuk jenis-jenisnya ada beberapa, yaitu Basilarophyta, Euglonophyta, Pyrophyta, Sanophyta, Cirrosophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, dan terakhir Chlorophyta. Untuk macamnya sebagai obat, ada Lawrencia sp memiliki aktivitas terhadap antibakteri, ada Gralisia sp memiliki metabolit yang sebagai antibakteri, ada Chloropicus ceratus merupakan alga merah memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antifungi, anti kanker, anti malaria, dan antituberkular. Selanjutnya ada metabolit sekunder. Senyawa metabolit sekunder dari alga yang bersifat polar adalah flavonoid dan alkaloid, dan yang bersifat non-polar adalah terpenoid dan steroid. Berikut adalah produk farmasi yang diambil dari alga merah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai protozoa. Yang pertama mengenai ciri-cirinya, yaitu ukuran tubuh mulai dari 10 mikron sampai 6 mm. Bentuk protozoa bervariasi, yaitu simetris, bilateral simetris, radial simetris, dan spiral. Bergerak dengan flagel, silia, atau dengan gerakan sel itu sendiri. Cara hidupnya bebas, komensialisme, mutualisme, dan parasit. Cara mendapatkan makanannya dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu holozoik, saprozoik, sapropit, dan holozoik. Habitatnya di tempat berair dan selokan, sawah, parit, dan sungai. Jadi untuk cara mendapatkan makanannya tadi holozoik, yaitu mengambil makanannya sendiri dari mikroorganisme lain. Dan untuk sapropit, yaitu mengambil makanannya dari bahan hancuran tumbuhan yang ada di sekitarnya. Untuk saprozoik, yaitu mengambil makanannya dari hewan yang telah mati. Untuk holozoik, yaitu dengan melakukan fotosintesis. Selanjutnya, untuk sifat protozoa dapat bergerak dan heterotrof, bersifat spesies, beberapa spesies bersifat parasitik. Untuk karakteristiknya, eukariotik, tidak memiliki dinding sel, ada motil, ada flagella atau silia, atau amoeboid. Homoheterotrof, mirip sifat hewan tetapi unisel. Aktivitas makan dilakukan dengan cara fagositosis dan pinositosis. Sebagian besar protozoa bersifat parasit dan memiliki dua bentuk. Dalam keadaan yang sesuai, bentuknya trapezoid, jika dalam keadaan ekstrim bentuknya kista. Beberapa protozoa dikelompokkan sama dengan alga atau jamur. Protozoa dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan ada atau tidaknya alat gerak. Yang pertama ada Rhizopoda, alat geraknya berupa Pseudopida. Flagellata, alat geraknya berupa flagel. Ciliata, alat geraknya berupa silia. Dan Sporozoa tanpa alat gerak. Untuk macamnya sebagai obat, ada Entamoeba coli yang bermanfaat sebagai pembantu pembusukan makanan dan pembentukan vitamin K, tetapi terkadang akan menimbulkan diare saat kondisi tubuh yang lemah. Mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai sel eukariotik dan prokariotik. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.